Assalamualaikum. Hai ya, semua masih di catatan istimewa? Masjid Ibrahimi merupakan sebuah kompleks yang mencakup tempat ibadah utama di dalamnya. Dalam tradisi Islam, masjid ini juga dikenal sebagai makam Ibrahim dan beberapa anggota keluarganya, seperti Sarah, Ishak, Rifkah, Yakob, dan Leah. Situs suci ini terletak di kota Hebron, Palestina, yang dianggap penting oleh tiga agama samawi, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, di satu sisi, dari tempat peribadatan ini, masjid pernah mengalami sejarah kelam yang tak pernah terlupakan oleh umat Islam di dunia. Apa peristiwa kelam masjid tersebut? Berikut kami ulas seputar tragedi Masjid Ibrahimi versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Hebron merupakan kota yang terletak di tepi barat, yang merupakan bagian dari wilayah Palestina. Secara geografis, Hebron terletak sekitar 30 km sebelah selatan Yerusalem. Kota ini memiliki signifikansi sejarah dan keagamaan yang besar, terutama karena mengandung situs suci seperti Gua Para Leluhur, yang dihormati oleh tiga agama Abrahamik tersebut. Masjid Ibrahimi di Hebron memiliki akar sejarah yang panjang, dan catatan pembangunannya dapat ditelusuri hingga ke zaman Nabi Ibrahim dalam tradisi Islam. Namun, struktur yang lebih modern yang menjadi dasar untuk masjid saat ini mengalami berbagai renovasi dan perluasan selama berabad-abad. Masjid Ibrahimi digunakan sebagai tempat ibadah utama oleh umat Islam. Aktivitas utama di masjid ini adalah pelaksanaan salat, khususnya salat jamaah dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan oleh umat muslim. Selain itu, masjid ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti khotbah, pengajaran agama, dan acara-acara keislaman lainnya. Masjid Ibrahimi memiliki ruang doa yang dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan. Selain fungsi ibadahnya, Masjid Ibrahimi juga memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang tinggi, sehingga sering dijadikan tempat ziarah dan refleksi bagi orang-orang yang mengunjunginya. Pada beberapa kesempatan tertentu, masjid ini juga dapat digunakan untuk acara-acara khusus dan kegiatan keagamaan yang lebih besar, terutama selama bulan Ramadan atau perayaan-perayaan keagamaan. Pada saat yang sama, kompleks ini juga dikenal sebagai Gua Para Leluhur dalam tradisi Kristen dan Yahudi, karena kaitannya dengan tokoh-tokoh seperti Abraham dan keluarganya. Akan tetapi, masjid ini juga pernah mengalami sejarah kelam. Pada tanggal 25 Februari tahun 1994, terjadi insiden penembakan yang tragis di masjid tersebut. Seorang ekstremis Yahudi bernama Baruch Goldstein menyerang jamaah muslim yang sedang beribadah di masjid ini selama bulan suci Ramadan. Dalam serangan tersebut, Goldstein membunuh 29 orang muslim dan melukai puluhan lainnya sebelum akhirnya diserang dan tewas oleh jamaah yang ada di masjid. Insiden ini menyebabkan ketegangan yang lebih besar di antara komunitas muslim dan Yahudi di wilayah tersebut dan memiliki dampak signifikan pada situasi politik di tepi barat. Pemerintah Israel pun kemudian membatasi akses bagi umat muslim dan mengamankan area sekitar Masjid Ibrahimi. Kejadian ini menciptakan luka yang dalam dan menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang terus memengaruhi hubungan antara kelompok-kelompok di kawasan tersebut. Serangan oleh ekstremis Yahudi ini dilatar belakangi oleh konflik politik dan agama yang berkepanjangan di Timur Tengah. Meskipun motivasi individu dapat kompleks, serangan ini diyakini sebagai tindakan ekstremis yang dipicu oleh ketegangan politik dan agama antara komunitas Muslim dan Yahudi. Serangan oleh Baruch Goldstein di tempat ibadah itu mencerminkan eskalasi ketegangan yang ada dan menggambarkan bagaimana peristiwa kekerasan dapat muncul dalam konteks konflik yang rumit di Timur Tengah.
Kejadian tersebut menunjukkan pentingnya penyelesaian damai dan dialog antara kelompok-kelompok yang terlibat untuk mencapai stabilitas dan keadilan di kawasan tersebut. Serangan di Masjid Ibrahimi pada saat itu mengejutkan dunia dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Serangan ini menjadi titik fokus internasional, menyoroti kompleksitas dan tingkat ketegangan dalam konflik Israel-Palestina. Kejadian ini memperumit upaya perdamaian dan memperdalam perpecahan antara kedua komunitas di wilayah tersebut. Perpecahan antara komunitas di wilayah Israel-Palestina telah berlanjut selama beberapa dekade dan merupakan konflik yang sangat rumit. Titik awal konflik modern ini dapat ditelusuri kembali ke pertengahan abad ke-20 dan terus berlanjut hingga saat ini. Faktor-faktor seperti klaim teritorial, status Yerusalem, hak-hak rakyat Palestina, pembangunan pemukiman Israel, dan status pengungsi menjadi beberapa aspek yang menyulitkan pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan. Banyak upaya dan inisiatif telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, termasuk perjanjian-perjanjian antara Israel dan Palestina, namun kesepakatan yang komprehensif masih sulit dicapai. Perubahan dinamika politik, peristiwa-peristiwa tertentu, dan ketegangan regional turut mempengaruhi perjalanan konflik ini. Situasinya sangat kompleks dan sulit untuk memprediksi dengan pasti sampai kapan perpecahan tersebut akan berlanjut. Pencapaian solusi yang adil dan berkelanjutan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, dukungan internasional, dan kemauan politik untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung begitu lama ini. Status Masjid Ibrahimi di Hebron adalah salah satu aspek yang dipengaruhi oleh kompleksitas konflik Israel-Palestina. Kota Hebron sendiri berada di tepi barat yang diduduki oleh Israel sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967. Pada tahun 1997, berdasarkan perjanjian Hebron antara Israel dan otoritas Palestina, kota ini dibagi menjadi dua zona, H1 yang dikelola oleh otoritas Palestina dan H2 yang dikelola oleh Israel. Masjid Ibrahimi sendiri juga mengalami pembagian fisik dengan area yang dipisahkan untuk umat Muslim dan umat Yahudi. Dengan demikian, Masjid Ibrahimi saat ini berada di wilayah yang dikelola oleh Israel. Bagian-bagian tertentu dari masjid ini yang mencakup gua tempat makam Nabi Ibrahim diperuntukkan bagi umat Muslim. Sementara bagian lainnya, termasuk aula besar di atasnya, dapat digunakan oleh umat Yahudi untuk ibadah mereka. Demikian seputar tragedi Masjid Ibrahimi versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar sejarah Masjid Ibrahimi, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu, guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.